Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Maria Prangin-Angin, Muhammad Syarif Hidayatullah, Lutfia Berliana Sumardi, Egi Wiranto. Di sini kami akan membahas sebuah tema yang berjudul Feature Selection, dan pokok pembahasannya kita pada data understanding dan business understanding. Untuk paper yang pertama yang berjudul Feature Selection Method Based on Symmetric Uncertainty Coefficient and Independent Classification Mechanism akan dipresentasikan oleh Muhammad Syarif Hidayatullah. Baiklah, perkenalkan, saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Saya dari kelompok 2. Kami membahas beberapa artikel terkait seleksi fitur terhadap beberapa algoritma yang digunakan dalam data mining. Untuk paper pertama, kami membahas untuk paper pertama yaitu berjudul Feature Selection Method Based on Symmetric Uncertainty Coefficient and Independent Classification Information. Untuk sumber data, paper ini mengambil dari dua sumber data yang cukup terkenal, yaitu repository Arizona State University dan juga repository University of California Irvine atau UCI. Dan untuk masing-masing dataset itu terdapat 15 dataset yang digunakan dalam paper ini. Semuanya tentang biomedics dan memiliki beragam record data, atribut, dan juga kelas. Tipe data yang digunakan sebagian besar adalah tipe data discrete dan continue. Kebetulan dalam paper ini sudah dijelaskan, sudah dipaparkan dalam bentuk tabel. Dapat kita lihat di tabel seperti di bawah ini, di mana masing-masing dataset memiliki beragam fitur, beragam instance, dan class yang dimiliki. Seperti dataset kolon, dia memiliki 62 instance atau record dengan 2000 features dan masing-masing terdapat dua kelas, di mana setiap data adalah data tipe yang discrete. Begitu juga seperti data dari Carcinom yang memiliki 174 instance, yang memiliki 9182 fitur, dan juga 11 kelas yang ada di dalam dataset ini yang bertipe data continuous. Lebih lengkapnya sudah ditampilkan dalam tabel ini. Masing-masing sudah memiliki beragam tipe data dan juga kelas, juga record, dan juga fitur. Untuk kualitas terkait kelengkapan data, mengingat yang dipakai adalah repository yang berasal dari UCI dan ASU, biasanya ini datanya sudah terkelola dengan baik dan juga menyediakan data yang relatif lengkap. Meskipun untuk beberapa dataset biomedics ataupun teks mungkin masih memerlukan pembersihan tambahan untuk mengatasi nilai yang hilang. Termasuk juga kebersihan data masih membutuhkan proses pembersihan data, di mana di mana data-data yang penting itu dapat terseleksi dengan maksimal, sehingga dapat menghapus beberapa fitur-fitur yang mungkin tidak relevan dan juga dapat mengatasi beberapa nilai yang hilang. Termasuk juga konsistensi data, disinilah hadir algoritma yang diusulkan seperti MI, CIMR, diharapkan dapat diterapkan secara efektif agar dapat memberikan konsistensi data, agar dapat meningkatkan konsistensi dalam penanganan tipe data seperti data-data discrete dan continue yang ada. Terkait relevansi data juga, algoritma ini berharap dapat memberikan seleksi-seleksi fitur yang relevan sehingga dapat memperbaiki kinerja model prediksi yang akan digunakan. Mengingat data-data yang digunakan adalah data-data yang berdimensi tinggi. Terkait business understanding-nya, ya tujuan dari studi ini tentu untuk meningkatkan proses dalam penseleksian fitur, terutama untuk data yang berdimensi tinggi,
melalui algoritma yang diusulkan, yaitu MICIMR, atau bisa juga disebut dengan Maximal Independent Classification Information and Minimal Redundancy. Tujuannya ialah mengatasi masalah bias fitur yang bernilai banyak dan juga memiliki redundansi, sehingga meningkatkan akurasi klasifikasi dan efisiensi komputasi dalam analisis datanya. Pada proses akhir itu dilakukan perbandingan kinerja algoritma penyeleksian fitur. Jadi paper ini tidak hanya menganalisa terkait algoritma yang diusulkan, tapi dia juga melakukan percobaan semua dataset tadi dengan beberapa algoritma yang ada seperti IGRFI atau IWFS, ada juga SRFS dan juga di RGS dan juga MRI. Termasuk juga pasti MIC, MR ini yang diusulkan. Setelah melakukan proses terhadap masing-masing database dengan menggunakan masing-masing algoritma tadi, dilakukanlah evaluasi. Ya, dia menggunakan Gmin makro sebagai indeks evaluasinya. Jadi konteks dari business understanding ini ialah meningkatkan kinerja dalam seleksi fitur. Jadi dengan metode yang dibikin, dengan metode yang dibuat, diharapkan dapat mengidentifikasi lebih akurat terhadap fitur-fitur yang relevan dan mengeliminasi fitur-fitur yang sama atau tidak relevan. Dan juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja akurasi dalam proses klasifikasi dan juga menghasilkan sebuah analisa perbandingan antara metode yang diusulkan, yaitu metode MICMR, dengan metode yang lain. Berasal dari beragam jenis dataset yang sudah dipakai, sehingga dapat menampilkan keunggulannya terkait keakuratan dan juga kualitas penyeleksian fitur. Untuk paper yang kedua yang berjudul Bearing Fall Feature Selection Method Based on Wide Multidimensional Feature Fusion akan dipresentasikan oleh Egy Wiranto. Nama saya Egy Wiranto. Di sini saya akan melanjutkan untuk paper yang kedua, yaitu berjudul Bearing Fall Feature Selection Method Based on Wide Multidimensional Feature Fusion. Untuk bagian data understanding, mulai dari sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama. Yang pertama adalah dari Cache Western National University Bearing Data Center. Dataset ini menyajikan sinyal getaran dari bearing atau bantalan dengan berbagai kondisi kerusakan dan ukuran kerusakan yang berbeda. Yang kedua adalah dari Shan Jiaotong University School of Mechanical Engineering. Dataset ini berisi data masa pakai bearing yang diambil selama pengujian akselerasi umur hidup, termasuk sinyal getaran yang diambil dalam interval waktu tertentu selama siklus hidup bearing. Yang kedua adalah tipe data. Data yang pertama adalah berbentuk numerik kontinu. Sinyal getaran yang direkam dalam bentuk nilai numerik kontinu mencerminkan variasi getaran selama operasi bearing. Data ini terdiri dari fitur-fitur multidimensi yang mencakup berbagai parameter seperti waktu, frekuensi, energi, dan entropi. Yang kedua adalah data dari waktu atau time series data. Data ini memiliki dimensi tinggi dan merupakan data dari waktu yang direkam secara berkala selama operasi bearing. Yang ketiga adalah kualitas data, mulai dari perlengkapan. Data yang dikumpulkan memiliki berbagai kondisi operasi bearing dan jenis kerusakan yang berbeda, sehingga memberikan gambaran menyeluruh untuk tujuan diagnostik. Yang kedua adalah konsistensi. Sinyal getaran memiliki variasi yang mencerminkan kondisi normal dan kondisi kerusakan yang dapat digunakan untuk analisis prediktif dan klasifikasi. Yang ketiga adalah noise. Sinyal getaran mengandung noise yang signifikan karena berbagai faktor lingkungan dan kondisi operasi yang memerlukan proses pembersihan data dan seleksi fitur untuk menghilangkan komponen yang tidak relevan atau redundant. Yang keempat adalah dimensional tinggi. Mengandung banyak fitur untuk yang memerlukan dimensi untuk meningkatkan precision dan mengurangi kompleksitas data. Untuk business understanding, ada tujuan bisnis, meliputi deteksi kerusakan bearing yang lebih efektif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam mendeteksi kerusakan bearing pada mesin berputar melalui metode seleksi fitur selection yang lebih efektif.
Yang kedua adalah pengurangan dimensi data dan peningkatan diagnostik. Mengurangi dimensi data fitur yang tidak relevan atau redundant, sehingga meningkatkan kinerja model diagnosis kerusakan dan mempersingkat waktu analisis. Yang ketiga adalah peningkatan efisiensi pemeliharaan dan operasi mesin. Deteksi dini kerusakan piring, pemeliharaan dapat dilakukan lebih proaktif, mengurangi risiko kerusakan mendadak dan downtime yang tidak terduga seperti meningkatkan efisiensi operasional mesin. Yang kedua adalah konteks bisnis. Ada yang pertama adalah pemantauan kesehatan mesin dan pemeliharaan preventif. Bearing merupakan komponen penting dalam mesin berputar dan kesehatan bearing secara langsung mengaruhi kinerja dan kendaraan mesin. Analisis getaran sinyal bearing secara real time dapat digunakan untuk pemantauan kondisi dan prediksi kerusakan sehingga memungkinkan pemeliharaan preventif yang lebih baik. Untuk reduksi dimensi data dengan fitur seleksi multidimensi, data getaran bearing bersifat kompleks dengan banyak fitur yang berbeda memerlukan pendekatan yang untuk menyaring informasi yang paling relevan. Proses seleksi fitur ini bertujuan untuk fokus pada parameter yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kerusakan seperti domain waktu, frekuensi, energi, dan entropi. Yang tidak pemanfaatan algoritma machine learning. Metode seperti SVM atau support vector machine digunakan untuk memilih fitur sensitif dan melakukan klasifikasi kondisi bearing. Hal ini memungkinkan diagnosis kerusakan lebih cepat dan akurat. Untuk yang C adalah kepentingan stakeholder. Yang pertama ada tim pemeliharaan mesin menggunakan metode ini. Tim ini memelihara dapat mengidentifikasi kerusakan bearing dengan lebih cepat dan tepat, sehingga bisa mengambil langkah-langkah perbaikan sebelum terjadi kerusakan yang lebih serius. Yang kedua adalah analisis data dan pengembang model AI. Tim ini bertanggung jawab dalam mengolah data, melakukan seleksi fitur yang mengembangkan model machine learning untuk diagnosis kerusakan. Yang ketiga, manajemen perusahaan industri. Manajemen tertarik pada peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan biaya pemeliharaan. Dengan metode deteksi kerusakan yang lebih baik, risiko kerusakan mesin yang menyebabkan downtime dapat diminimalkan dan operasi bisnis dapat berjalan lebih lancar. Untuk paper yang ketiga yang berjudul Enhanced Feature Selection Technique Using Slime Mold Algorithm, a case study on chemical data, akan dipresentasikan oleh Maria Pranginangin. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Enhanced Feature Selection Technique Using Slime Mold Algorithm, a Case Study on Chemical Data. Nah, jurnal ini membahas tentang teknik pemilihan fitur yang ditingkatkan menggunakan algoritma slime mold atau SMA yang dimodifikasi dengan operator dari algoritma marine predators atau MPA, di mana kedua algoritma ini disebut sebagai SMA MPA. Pemilihan fitur merupakan langkah pemrosesan yang penting untuk mengurangi ukuran dataset dan meningkatkan efisiensi klasifikasi dalam pembelajaran mesin. Kombinasi SMA dan MPA bertujuan untuk meningkatkan kemampuan eksploitasi dalam mencari solusi optimal dan menghindari terjebak pada optimal lokal, di mana dataset yang ada di jurnal ini didapat dari yang pertama benchmark dataset, di mana jurnal ini menggunakan 20 dataset benchmark dari UCI Machine Learning Repository. Beberapa datasetnya adalah WDBC, Ionosphere, Wine, Breast Cancer, Sonar, Glass, Tic-Tac-Toe, Lymphography, Waveform, Congress, EW, Zoo, E. coli, Heart, KRVS, KP, VOT, dan lain-lain. Yang kedua, ada real world application. Jurnal ini juga menguji efektivitas algoritma SMA-MPA pada real world application. Model Quantitative Structure Activity Relationship atau QSAR
QSAR di bidang kimia. Nah, tipe data yang dimiliki dari jurnal ini adalah numerical data, di mana data yang digunakan dalam berbagai dataset bersifat numerik. Setiap dataset terdiri dari jumlah fitur yang mempresentasikan karakteristik numerik dari entitas yang diklasifikasikan sebagai seperti contoh di bawah ini. Yang pertama, dataset wine memiliki 13 fitur numerik yang menjelaskan komponen kimia anggur. Yang kedua, dataset breast cancer memiliki fitur numerik yang menjelaskan karakteristik tumor. Nah, klasifikasinya adalah data ini digunakan dalam klasifikasi biner atau multikelas. Sebagai contoh, dataset breast cancer digunakan untuk klasifikasi biner atau kanker ganas atau jinak, sedangkan dataset wine digunakan untuk klasifikasi multikelas atau 3 jenis anggur. Kualitas data pada jurnal ini adalah yang pertama dimensionalitas tinggi, yang dimana beberapa dataset seperti QSAR memiliki jumlah fitur yang sangat besar, menunjukkan bahwa dataset tersebut memiliki dimensionalitas tinggi. Jurnal ini menekankan pentingnya proses feature selection untuk mengurangi dimensi data dan menghilangkan fitur yang tidak relevan, berisik, atau redundan. Yang kedua, keberagaman domain. Dataset yang digunakan berasal dari berbagai domain atau biologi, kimia, fisika, permainan, dan medis, sehingga mencakup spektrum masalah klasifikasi yang berbeda. Yang ketiga, noisy dan redundancy. Seperti yang disebutkan, data seringkali mengandung fitur yang berisik dan redundan. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyaring fitur-fitur yang tidak penting ini guna meningkatkan akurasi model klasifikasi. Nah, business understanding pada jurnal ini adalah yang pertama, tujuan bisnisnya. Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem klasifikasi, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan metode seleksi fitur yang lebih efisien dan akurat, yang dinamakan sebagai SMA-MPA. Dengan mengurangi jumlah fitur yang digunakan tanpa mengorbankan akurasi klasifikasi. Metode ini bertujuan yang pertama, meningkatkan kinerja model machine learning. Yang kedua, mempercepat proses pengolahan data melalui pengurangan fitur yang tidak relevan atau redundan. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya komputasi, terutama pada dataset yang ukurannya cukup besar. Penerapan pada masalah dunia nyata atau real world application, metode ini bertujuan untuk diterapkan dalam berbagai konteks bisnis, termasuk di bidang kimia, biomedis, pengolahan citra, dan prediksi lingkungan, yang diilustrasikan melalui penggunaan metode ini pada model Quantitative Structure Activity Relationship atau QSAR dan dataset lainnya. Konteks bisnis pada jurnal ini adalah mengoptimasi klasifikasi data. Dalam bisnis ini, banyak keputusan penting yang bergantung pada hasil klasifikasi yang akurat. Misalnya dalam pengolahan data medis untuk mendiagnosis penyakit atau dalam industri farmasi untuk menentukan senyawa kimia yang efektif. Konteks bisnis dari jurnal ini adalah mengoptimasi pemrosesan data dalam skenario di mana sejumlah data besar fitur, beberapa di antaranya mungkin tidak relevan atau berisik, yang dapat mempengaruhi hasil klasifikasi. Penggunaan metode berbasis machine learning di berbagai industri adalah industri-industri seperti kesehatan, farmasi, teknologi, dan manufaktur. Seringkali menghadapi masalah terkait pengolahan data yang dalam jumlah besar. Nah, penelitian ini berkontribusi untuk memberikan metode seleksi fitur yang lebih baik untuk memperbaiki kinerja analisis data dan pengambilan keputusan di sektor-sektor tersebut. Kepentingan stakeholder yang pertama, data scientist dan analisis data. Untuk data scientist dan analisis data, mereka adalah pengguna utama dari metode seleksi fitur ini, terutama dalam hal mengurangi dimensionalitas
data dan meningkatkan kinerja model klasifikasi. Dengan menggunakan SMA MPA, mereka dapat memproses dataset lebih besar, lebih cepat, dan lebih akurat. Yang kedua, perusahaan teknologi dan industri berbasis data. Perusahaan ini memanfaatkan machine learning dan data mining dalam pengambilan keputusan mereka, misalnya perusahaan teknologi, kesehatan, dan farmasi, akan sangat diuntungkan dari peningkatan efisiensi dan akurasi yang ditawarkan oleh metode ini. Yang ketiga, akademisi dan peneliti. Penelitian memberikan kontribusi pada pengembangan metode optimasi baru dalam bidang machine learning. Peneliti dan akademisi yang bekerja di area metaheuristik dan seleksi feature akan memiliki alat yang lebih baik untuk meningkatkan penelitian mereka di bidang terkait. Yang keempat, manajemen bisnis dan pemilik bisnis. Dari sudut pandang bisnis, pengambilan keputusan yang didasarkan pada hasil prediksi dan klasifikasi yang lebih akurat dan cepat akan membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan return on investment atau ROI. Bagi perusahaan farmasi atau teknologi, misalnya meningkatkan proses seleksi fitur untuk dapat mempercepat penemuan obat baru atau pengembangan sistem kecerdasan buatan yang lebih canggih. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Untuk paper keempatnya berjudul Feature Selection Technique and Classification Algorithm for Student Performance Classification akan dipresentasikan oleh Muhammad Syarif Hidayatullah. Selanjutnya ialah paper yang keempat, yaitu Feature Selection Technique and Classification Algorithm for Student Performance Classification Review. Jadi, paper ini ialah sebuah paper review di mana mereview tentang teknik-teknik fitur seleksi terhadap algoritma klasifikasi dalam mengklasifikasi performa mahasiswa atau murid. Untuk data understanding, sumber datanya berasal dari dataset klasifikasi performa murid seperti informasi demografi, data hasil studi, atau data akademik, dan juga data perilaku yang potensial yang dikumpulkan dari sebuah learning management system. Seperti data demografi yang dikumpulkan itu meliputi usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi yang dimungkinkan untuk melihat faktor-faktor demografis yang mempengaruhi performa murid. Lalu ada juga data akademik yang merupakan hasil studi seperti nilai ujian akhir, nilai kelas, nilai kehadiran, kuis, dan lainnya yang memberikan sebuah gambaran terhadap performa akademik murid. Lalu ada juga data perilaku, yaitu data aktivitas murid secara online seperti frekuensi dia mengakses learning management system tersebut, durasi belajarnya, dan juga kebiasaan belajar, di mana data tersebut terekam di dalam LMS atau learning management systemnya. Tipe data yang digunakan juga terdapat dua data, yaitu data discrete dan data continue. Data discrete seperti data-data yang dihitung dalam kategori tertentu seperti kehadiran, hadir atau tidak hadir, lalu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Juga ada data kontinu seperti nilai ujian atau rata-rata skor yang bersifat numerik, dan juga dapat memiliki nilai dalam sebuah rentang tertentu. Untuk kualitas data, kelengkapan data akademik seperti nilai ujian dan kehadiran itu cukup lengkap karena diambil dari catatan resmi sebuah institusi pendidikan. Namun, untuk data demokrasi dan perilaku mahasiswa itu mungkin tidak akan selalu lengkap karena ada kemungkinan mahasiswa tersebut tidak memberikan informasi secara penuh atau terdapat beberapa masalah teknis dalam pengumpulan data yang diambil dari learning management system. Untuk kebersihan datanya dalam prediksi performa mahasiswa itu sangat penting untuk memastikan tidak ada duplikat, kesalahan entry, atau nilai yang hilang. Jadi pre-processing seperti menangani missing values,
Normalisasi nilai dan penghapusan outliers mungkin akan dilakukan untuk menjaga kebersihan data. Konsistensi data juga diharuskan karena data ini berasal dari sumber yang berbeda, seperti nilai akademik dan data perilaku. Data tersebut harus konsisten agar dapat digabungkan secara efektif, seperti nama variabel dan format data juga harus seragam. Terkait relevansi data ini adalah kunci dalam penelitian karena proses seleksi fitur bertujuan untuk memilih fitur yang benar-benar terkait terhadap performa akademik mahasiswa. Fitur yang tidak relevan atau terlalu berisik atau yang memiliki noise yang banyak atau noise yang besar akan dibuang sehingga dapat meningkatkan kualitas model prediktif. Untuk business understanding-nya, di mana tujuan dari studi ini berfokus pada peningkatan prediksi kinerja siswa. Ini menggunakan teknik data mining. Penelitian ini berharap dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kesuksesan siswa dalam lingkungan pendidikan yang dapat membantu institusi pendidikan mengambil tindakan dini untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi konteksnya terhadap prediksi kinerja, studi ini diharapkan dapat membuat model yang dapat mengklasifikasikan siswa berdasarkan tingkat kinerja mereka dan juga mengidentifikasi fitur-fitur yang paling relevan dalam sebuah dataset yang dapat meningkatkan akurasi model prediktif dalam konteks seleksi fitur dan juga teknik klasifikasi di mana menganalisa efektivitas beberapa algoritma klasifikasi seperti decision tree, artificial network, dan nearest neighbor dalam memprediksi hasil siswa dengan menggunakan teknik-teknik seleksi fitur sebelumnya. Untuk paper yang kelima yang berjudul Development of a Statistically Modeled Feature Selection SIMFS Method for Microwave Breast Cancer Detection akan dipresentasikan oleh Lutfia Barliana Sumardi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin untuk melanjutkan. Untuk selanjutnya merupakan jurnal dengan judul Development of a Statistically Modeled Feature Selection atau SMFS Method for Microwave Breast Cancer Detection. Nah, dari aspek data understanding-nya, yang pertama ada sumber data. Pada jurnal ini menggunakan 3 sumber data, yaitu ada breast phantom, transceiver UWB, dan juga digitalisasi sinyal. Nah, untuk breast phantomnya sendiri ini dikumpulkan dari simulasi breast phantom, yaitu model tiruan jaringan payudara yang dibuat dari campuran bahan-bahan seperti petroleum jelly, tepung gandum, dan juga minyak kedelai. Nah, tumor tiruan ini dibuat dari campuran tepung gandum dan juga air. Kemudian yang kedua adalah transceiver UWB, di mana datanya ini dihasilkan dari proses transmisi dan juga penerimaan sinyal UWB menggunakan antena dan juga perangkat transceiver yang menghasilkan sinyal analog. Kemudian yang ketiga adalah digitalisasi sinyal, di mana sinyal analog yang diterima kemudian dikonversi menjadi format digital menggunakan discrete Gaussian transform atau DCT. Kemudian untuk tipe datanya, ini juga ada 2, yaitu data analog dan digital, di mana data yang dikumpulkan pertama kali ini berbentuk sinyal analog, kemudian dikonversi menjadi data digital yang terdiri dari 1632 nilai untuk setiap sampelnya. Kemudian untuk data labelnya ini, sampelnya dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama adalah sampel dengan adanya tumor sebanyak 1000 sampel. Kemudian yang kedua adalah sampel dengan tanpa adanya tumor sebanyak 1000 sampel juga. Kemudian untuk kualitas datanya dari aspek dimensi dan juga kompleksitas data, data awalnya ini memiliki dimensi yang sangat tinggi, sekitar 1632 fitur per sampel, sehingga memerlukan reduksi dimensi untuk mempermudah analisis. Kemudian reduksi dimensi menggunakan PCA atau Principal Component Analysis. Ini digunakan untuk mengurangi dimensi data tanpa kehilangan informasi yang penting dan juga meningkatkan efisiensi serta kualitas datanya. Kemudian adalah ekstraksi dan juga pemilihan fitur. Nah, proses pra-pemrosesan ini mencakup ekstraksi fitur yang penting dan pemilihan fitur yang optimal untuk memastikan hanya fitur yang relevan yang digunakan dalam model machine learning-nya.
Kemudian yang terakhir adalah akurasi klasifikasi, di mana kualitas datanya ini diukur juga berdasarkan kinerja dalam klasifikasi kanker payudara menggunakan machine learning tadi, seperti decision tree, naive Bayes, atau PNN, atau probabilistic neural network. Nah, di mana data yang telah melalui proses ekstraksi dan juga pemilihan fitur ini menghasilkan peningkatan akurasi klasifikasi sebanyak hingga 85%. Kemudian yang kedua adalah dari aspek business understanding-nya. Dari tujuan bisnisnya terlebih dahulu itu ada tiga, yaitu untuk mengembangkan deteksi kanker payudara sehingga lebih efisien, kemudian mengurangi biaya dan juga invasivitas proses deteksi, dan yang terakhir adalah optimalisasi proses deteksi. Kemudian untuk dari konteks bisnisnya, teknologi deteksi kanker payudara yang berbasis gelombang mikro ini memposisikan teknologi gelombang mikro sebagai alternatif yang menjanjikan untuk deteksi kanker payudara. Nah, kemudian yang kedua adalah pengolahan data dan juga machine learning ini untuk meningkatkan akurasi klasifikasi yang memungkinkan deteksi tumor dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah atau akurasi yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan deteksi yang aman dan juga efisien. Kemudian yang terakhir yaitu dari aspek kepentingan stakeholder, ini ada 5. Yang pertama dari pasien. Nah, pasien ini akan mendapatkan manfaat dari metode deteksi kanker payudara yang lebih aman, non-invasif, dan cepat, serta bebas dari resiko paparan radiasi. Kemudian yang kedua, itu ada dari tenaga medis dan juga penyedia layanan kesehatan, di mana dengan adanya metode deteksi ini, tenaga medis dapat memberikan diagnosis yang lebih cepat dan juga akurat, serta dapat mengurangi biaya dan juga kompleksitas yang terkait dengan metode konvensional. Yang ketiga, yaitu dari kepentingan peneliti dan juga pengembang teknologi medis. Dan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang baru tentang bagaimana mengembangkan metode deteksi kanker payudara yang berbasis teknologi gelombang mikro yang berpotensi untuk terus dikembangkan dan juga disempurnakan. Kemudian yang keempat, yaitu ada dari pemerintah dan juga pembuat kebijakan kesehatan. Ini berpotensi untuk mengadopsi teknologi baru ini ke dalam program kesehatan nasional, mengurangi biaya perawatan kesehatan, dan juga meningkatkan kualitas layanan deteksi kanker payudara bagi masyarakat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu perusahaan medis atau penyedia peralatan diagnostik, di mana teknologi ini dapat membuka peluang pasar baru untuk peralatan diagnostik yang lebih murah, aman, dan juga efektif. Untuk paper yang keenam yang berjudul Time Series Feature Selection Method Based on Mutual Information akan dipresentasikan oleh Egy Wiranto. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk paper yang keenam yang berjudul Time Series Feature Selection Method Based on Mutual Information. Untuk bagian data understanding-nya dimulai dari sumber data, dataset yang digunakan dalam GMAPS Engine dataset dari NASA. Dataset ini berisi data deret waktu multivarian yang menggambarkan kondisi operasional mesin pesawat terbang sepanjang siklus hidupnya. Yang kedua adalah tipe datanya, yaitu yang pertama adalah numeric continue. Semua fitur pada dataset CMAPSS Engine berbentuk data numeric continue. Setiap fitur atau sinyal sensor memberikan pembacaan nilai fisik, misalnya suhu, tekanan, kecepatan, yang diukur secara terus-menerus selama siklus operasi mesin. Yang kedua adalah time series. Dataset ini terderet-deret waktu, di mana setiap observasi terikat pada urutan waktu tertentu, dan setiap mesin memiliki serangkaian pembacaan sensor yang sepanjang waktu operasinya. Yang ketiga adalah skala beragam. Masing-masing fitur memiliki skala dan satuan pengukuran yang berbeda, misalnya R untuk suhu, PSIA untuk tekanan, RPM untuk kecepatan. Oleh karena itu, data memerlukan normalisasi agar dapat dianalisis dengan metode machine learning dan statistik secara efektif. Untuk yang C adalah kualitas data. Yang pertama adalah noise. Data deret waktu ini mengandung noise yang realistis seperti dalam kondisi dunia nyata. Gaussian white noise ditambahkan untuk mensimulasikan ketidakpastian bacaan sensor. Yang kedua adalah redundancy. Sebagian data menunjukkan tingkat korelasi tinggi antar fitur, misalnya dua sinyal berbeda yang saling berkaitan secara fisik, yang mengharuskan pengurangan redundansi melalui fitur selection. Yang ketiga adalah konstansi.
Beberapa fitur bersifat konstan atau memiliki variasi yang sangat minim sepanjang operasi mesin, yang mengakibatkan fitur tersebut tidak berkontribusi secara signifikan terhadap analisis prediksi dan perlu dihilangkan. Selanjutnya adalah untuk business understanding, dimulai dari tujuan bisnis. Meningkatkan pemantauan kesehatan mesin pesawat dengan mengekstrak fitur sensor yang paling penting dari data direct waktu untuk prediksi yang lebih akurat. Mengurangi jumlah fitur analisis untuk efisiensi waktu pemrosesan dan biaya komputasi. Yang kedua adalah konteks bisnis. Data direct waktu diambil dari sensor mesin pesawat untuk pemantauan kondisi dan kinerja mesin. Mengidentifikasi fitur yang relevan dan data memungkinkan deteksi dini kerusakan mesin pesawat, proaktif menyaring data agar fokus pada variabel penting dan mengurangi gangguan dan noise. Yang ketiga adalah kepentingan stakeholder. Dimulai dari tim pemeliharaan ingin info cepat dan akurat tentang kondisi mesin untuk perawatan yang lebih efisien. Yang kedua adalah analisis data. Butuh seleksi fitur yang efektif untuk mencapai formal model prediksi. Yang ketiga adalah manajemen perusahaan. Untuk mengoperasikan biaya operasional dengan perawatan yang tepat waktu dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.